You've always said that you don't believe Iran should be able to have a nuclear weapon, but how close do you personally think that they were to getting one? Because Tulsi Gabbard, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus menuding Iran sedang membangun senjata nuklir. Klaim sepihak ini dilontarkannya tanpa memberikan bukti konkret, sama seperti dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Padahal Kepala Intelijen Presiden AS serta Badan Energi Atom Internasional sudah memastikan Iran tidak sedang membangun senjata nuklir sama sekali. Teheran juga berkali-kali menyebut nuklir mereka ditujukan untuk kepentingan sipil. Jadi, apakah Iran benar-benar sedang membangun senjata nuklir? Atau ini hanya taktik Amerika Serikat untuk membenarkan serangan seperti yang dulu pernah mereka lakukan ke Irak? Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran sangat dekat untuk memiliki senjata nuklir. Pernyataan disampaikan Trump dalam penerbangan di dalam pesawat Air Force One pada Selasa 17 Juni 2025. Sebelumnya, Direktur Intelijen Nasional AS Tulsi Gabbard mengatakan bahwa Iran tidak sedang membangun senjata nuklir. Namun Trump tidak peduli apa yang dikatakan Gabbard dan meyakini bahwa Iran sudah sangat dekat untuk memiliki senjata nuklir. You've always said that you don't believe Iran should be able to have a nuclear weapon, but how close do you personally think that they were to getting one? Because Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were very close to having it. Lebih lanjut, Trump juga menuduh para pemimpin Iran tidak mau mencapai kesepakatan mengenai program nuklir mereka. Sementara Trump mengaku kini ia juga tak terlalu tertarik untuk berbicara dengan Iran. Komentar Trump ini menggemakan klaim yang dibuat beberapa kali oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama lebih dari 2 dekade. Klaim ini kembali diulanginya dalam konflik saat ini untuk membenarkan tindakan militer terhadap Iran. I'll tell you what would have come if we hadn't acted. We had information that this unscrupulous regime was planning to give the nuclear weapons that they would develop to their terrorist proxies. That's nuclear terrorism on steroids. That would threaten the entire world. Jadi apakah Iran benar-benar hampir membuat bom nuklir seperti yang diklaim Trump dan Netanyahu? Adakah kesamaan antara tuduhan ini dengan tuduhan soal senjata pemusnah massal palsu di Irak yang menjadi alasan invasi AS dan sekutunya ke negara itu pada tahun 2003 lalu? Berdasarkan pendapat sejumlah sumber lain, klaim Trump dan Netanyahu menyesatkan. Sebelum ini, Direktur Intelijen Nasional Trump, Tulsi Gabbard, dengan tegas mengatakan kepada Kongres AS bahwa Iran tidak bergerak ke arah pembuatan senjata nuklir. Namun Gabbard juga mengatakan telah terkikis tabu yang berlangsung selama puluhan tahun di Iran soal pembahasan senjata nuklir di depan publik. Hal ini kemungkinan besar akan membuat pendukung senjata nuklir semakin berani dalam mempengaruhi pengambil keputusan di Iran. Lalu membalas komentar Trump yang tak mengindahkan pendapatnya, Gabbard menyebut ia dan Presiden memiliki kesamaan tanpa menjelaskan lebih lanjut. Senada, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional atau IAEA, Rafael Grossi mengatakan pihaknya tidak punya bukti bahwa Iran sedang mengembangkan bom nuklir. Namun ia juga menyoroti kondisi Iran yang telah mengumpulkan uranium yang diperkaya hingga tingkat 60%. Menurutnya masalah itu memprihatinkan karena Iran menjadi satu-satunya negara non-proliferasi nuklir yang melangkah sejauh ini. Sehari sebelum serangan Israel ke fasilitas nuklir, Dewan IAEA mengeluarkan resolusi yang mengecam Teheran. Mereka menuduh Iran melanggar komitmen terkait pengamanan terhadap badan PBB tersebut. Kementerian Luar Negeri dan Organisasi Energi Atom Iran telah menolak resolusi IAEA. Kedua pihak menegaskan Teheran tetap berkomitmen pada kewajiban pengamanannya. Para pengamat Timur Tengah menghubungkan tudingan Israel dan Amerika Serikat ke Iran seperti tuduhan AS soal adanya senjata pemusnah massal di Irak pada 2003 lalu. Saat itu AS dan Inggris menegaskan Irak memiliki senjata pemusnah massal, termasuk senjata kimia dan biologi, serta sedang menjalankan program senjata nuklir. Klaim inilah yang jadi inti pembenaran tindakan militer
sebab Irak dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan regional dan global. Namun setelah invasi berakhir, pencarian tak menemukan senjata pemusnah massal aktif di negara itu. Investigasi oleh Komite Intelijen Senat AS dan Penyelidikan Chilcot Inggris menyimpulkan informasi intelijen tersebut cacat. Informasi itu juga telah dipolitisasi oleh para pemimpin sebagai alasan invasi. Tuduhan bisa jadi senjata. Trump bersikeras Iran nyaris punya bom nuklir, meski Badan Intelijen dan Lembaga Atom Dunia berkata sebaliknya. Pernyataan tanpa bukti diulang, disiarkan, dijadikan dalih. Kita pernah melihat narasi ini sebelumnya, Irak 2003, dan senjata pemusnah massal yang tak pernah ditemukan. Kini Iran jadi sasaran dengan retorika lama yang dikemas ulang. Dunia perlu lebih dari sekadar klaim sepihak untuk membenarkan serangan. Sebab dalam geopolitik, kebenaran tak selalu lantang. Dan perang kadang dimulai bukan oleh peluru, tapi oleh kata-kata. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.